Parno, Parno. Parno. Makan nang ngono, Pak. Wis. Udah. Aku jangan tanya-tanya. Itu yang tahu tadi, satu orang. Pak J, Pak. Saya kebetulan kehabisan rokok. Hah? Ya apa rokokku cuma sedikit. Ini bahannya ya. Tambah IGS. Nah, ini pembuangannya Pak ini. Ini pembuangannya. Ini kalau pengolahan. Iya. Enggak langsung ke situ, Pak. Yang itu tadi itu. Kalau orang tambaknya ditanya ya itu pengolahan. Pengolahan, iya. Dampak iya apa dulu? Ya. Ngerti gak Pak? Jangan. Ini katanya termasuk Pak. Ini Pak, yang ini airnya itu bukan di luarnya gelap. Ini semua masuknya di dalamnya gelap. Jadi nanti gelap dalamnya. Sini. Iya. Saluran ya? Lah ini langsung bawa ke sungai. Pipa itu. Ya tadi sebenarnya ini kan di luarnya gelap. Jadi nggak mengganggu keadaan pertanian. Ya sakit. Ini buangnya di sungai itu seandainya ya nggak ada masalah petani itu. Lab itu dibangun. Sudah. Kalau sistemnya IPA seperti ini Pak, kan tetap keluarnya tetap asin, Pak. Tetap perusahaan pertanian. Pas yang jadi permasalahan lumpurnya lagi. Lumpurnya. Ini kalau Lumpurnya. sungai itu ada sungai namanya Dom Cakung. Jadi ini lumpurnya. Lalu dibawa ke sungai sana. Iya. Jadi masyarakat nggak perlu lap lab nggak perlu sudah bukti, Ini muter Pak, ke lab tadi itu loh. bukti dan kenyataan. Oh, maksudnya laboratorium. Enggak, LH apa namanya? Di lab itu katanya kan sudah normal. Maksudnya itu sudah tidak perlu lab-lab, Pak. Nggak usah sudah. Iya, uji Bukti. laboratorium. Iya, ada penting sudah bukti. Nggak perlu. Lab dan sampean. Iya, Lab nggak itu kan perlu. bisa ke lab, bisa apa? Nggak perlu sudah. Masuk Pak, itu menjelek mati Pak. Macet le Pak. Topas. Error langsung. Oh iya. Karena orang kecil sering dibohongi. Kalau di sini kita sana sama Pak Camat ya. Sering. Siapa? Terus Sering masyarakat dibohongin lah, masyarakat kecil lah. yang tahu Iya, Mas Arif. Gangguan kehabisan rokok tanya mantap. Iya, apa? Boleh. ini loh.
Boten. Siap, Mil. siap, siap. Mil aja ini. Mil aja. Ini sudah. Sing koron. Boten koron. Kini dulu. Kena dulu ya. Kalau itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Buangin lah. Bisa Pak. Oh iya. Koreknya bukan no, berarti. Ini tambak apa namanya? Delta Guna sukses. Hah? Delta Guna. Delta Guna. Sukses. Guna sukses. Langsung nunjuk nomor. Udah mak arwah di nak fui lo jena. Mak jauh kan lo. Pengolahan limbahnya kotoran. Oh di sana. Di mana pengolahan limbah? Limbah kotoran ini diolah dulu sebelum dibuang ke laut. Pihak tambaknya langsung. Langsung. Aja itu yang awal tuh. Nah itu wes ada wes. Gini lumutnya. Saya yang baru ikan panen. Fakta mas. Fakta panen buang masuk ke sini, ini langsung ke laut. Langsung ke sungai. Sungai bukan laut. Oh, kalau ke sungai. Sungai yang tadi itu pak. Yang ini lebih dalam lumpurnya. Yang tadi itu, Gunung Cakung itu pak, sungainya pak. Parah di situ pak lumpurnya pak. Jadi tidak ada pengolahan limbahnya memang. Tidak ada ini mas, langsung mas. Ipalnya ya Sungai Dung Cakung itu milik pengairan provinsi. Celotnya itu masuk di sana. Ini air langsung buang ke laut. Lantatannya buat itu sungai. Ke sungai, lantatannya sebelah mana? Seberangnya Itu dari itu mangrove itu ya. sebelahnya sana. Ke barat itu pertanian. Di air sungai, air itu bubar ke sana. Langsung isi pengairan ya. Gratis, asin. Ini tembak apa, Mas? Tembak DGS. DGS ini. Delta Ya? Guna Sukses. Oh, yang DGS ini. Insya Allah ini A, itu B, C itu Sambung Utara. Jadi paling luas tempat itu jadi DGS. Ada perusahaan yang besar kan? Ini DGS, itu APG, nanti kiri jalan juga miliknya DGS. Lalu di tepi pantai ada juga DGS juga. Yang ini aja kira-kira berapa hektar ini, Mas? Ya. Berapa hektar kira-kira? Kira-kira 135 hektaran lah. Hah. Ini berapa lebih ribu liter air ini, air asin.
ada yang mau menunggu di dalam? Ya, ini pasti ngobrol dengan teman-teman. Kan kalau petani dan nelayan. Tadi kan yang menjelaskan petani dan nelayan. Ya enggak, berorganisasinya. Oh, organisasinya. Penting itu. Mas Chandra ketua PSB yang itu sana. Oh. Saya ketua fraksinya Bangga Sari. Oh, oke. Kebetulan saya ketua PSB dengan semua aktivitasnya. Kalau kegiatan kami tentang dampak lingkungannya. Oke. Atau mau jalan lihat di Palembang sana? Atau mau lihat di Palembang sebelah sini? Anu pengelolaan anu Iya, ada. ada kok. Mari. Ada. Nah, ini. Ini tandon, Pak. Tandon Penampungan air. Oh, tandon air dari laut masuk sini dulu. Ya, kita tampung dulu. Tampung sini dulu. Setelah kolam siap, Dinetralisir dulu ya. ya, Baru siap, masuk baru ke kita mesti ke kolam ya. ada berapa tempat? Untuk tandonnya ini Tandon. aja. Ini aja. Ya. Berarti ini air jalan terus ya? Jalan terus ya? Yang dari laut ya? Masuk terus ini? Tidak perlu stop, Pak. Halo, ya bos. Iya deh, iya. Kemarin sebagai apa? Oke, betul ya. Dari BKTG, satu grup dengan BKTG. Kebetulan sedang standby, ini kantor pusatnya di sini. BKTG sebelah sana. PT ATB. Ya, ATB sama satu anu, sama tiga satu grup. satu grup ya. ATB apa? Kemudian Tanjung Gunungan. Sehingga setidaknya Wait, petani Mas kita Robi. bisa Katanya nggak mau usaha limbah, tani nggak dan mau juga, buang limbah atau Aduh panter ya kena. tapi kuncinya Widina, memang widina. limbah itu harus Aduh dibuang panter ya. iya tetap timurnya buang ke lem. limbah dan buang Harus air. itu, kalau tidak ya mungkin tetap saja seperti itu. Pak, terkait tingkat keasaman air tadi Pak, dari TPHP bisa menyimpulkan seperti apa Pak? Tadi Iya, kan sempat jadi dirasakan juga. untuk keasaman air ini dari lingkungan hidup, tapi kalau di persawahan kita sudah pernah melihat pH tanah itu asam sekali, nggak hanya 2 sampai 4 itu pH yang ada di persawahan, sehingga untuk usaha tani tanaman padi sangat asam dan juga masih kurang untuk produksinya, seperti itu. Artinya di pH yang segitu masih bisa ditanami apa tidak Pak? Bisa produksi atau tidak? Iya sering. Kalau sawah normal masih bisa, karena didukung dengan adanya limbah, Pak ya. Dengan adanya limbah itu sangat mempengaruhi pertumbuhan. Bahkan laporan dari petani itu sekitar 150-an itu tidak bisa ditanami tanaman padi seperti itu. Itu 150 hektar Pak? Kalau semuanya itu ada 800 hektar, 800 hektar. tapi yang 200 hektar itu yang nggak bisa ditanami. Ada yang di pinggir-pinggir itu bisa, cuman hasilnya itu tidak maksimal. Perapat bau itu paling 3 sampai 4 sak. Itu yang pinggir yang tidak begitu terdampak. Tapi itu ya sangat merugikan bagi petani. Pak Murdoso sebagai apa Pak? Murdoso saya koordinator BPL Gumukmas. PPL Humas ini. Iya. Terima kasih Pak Murdoso. Nggih, sami-sami. Pak nanti wawancara kabar-kabar po. Cek
biasa aku engko Yuli itu sampean ngono aku njaluk ku. Mas Pokol semi Pak Mega. Dan menyampaikan katanya air itu tidak boleh dibuang di dalam kelem, disuruh dibuang di luar kelem. Nah misalkan ya Pak, itu kan ada limbahnya, itu kan ada dampaknya juga ke ikan. Itu apa boleh Pak, limbah itu dibuang di sungai? Iya. Tadi saya komunikasi sama Mas Sindrik ya Mas. Setio. Itu pengaruhnya di petani kan nggak ada. Nah, yang kita tanyakan di petani, yang di petani maksudnya untuk areal pertanian, karena di sana kan nggak ada sawah. Informasinya seperti kalau ke jadi memang setidaknya limbah itu diolah di sini terus dibawa keluar, itu jalan keluarnya harus seperti itu. Karena ke sana kan juga masih terdampak. Tadi yang ditanyakan ke pertanian, otomatis kan informasinya kan tidak ada sawah. Nah, ke apa? Ikan ya jelas. Itu terdampak ya Pak? Ya kalau menurut saya harus ditutup, tutup, gak usah ada ini dan itu, sudah males gini sudah males. Seperti ini Pak, bukan hanya 1 kali, 2 kali, 4 tutup kali. lah. Di kecamatan tak cukup 1 kali, 2 kali. Ke kantor sini sudah Pak Camat waktu Pak Iman Darmaji. Itu sudah dibodohin terus. Itu petani itu tadi tak ajak. Aduh, bosen. Intinya itu ya, lubang yang dibuang ke lahan pertanian itu ditutup. Perusahaan ini kalau mau tetap eksis, ya dibuang ke sungai, membuat pembuangan sendiri. Cukup. Kelep itu jangan diganggu-ganggu. Kelep itu dibenahi dengan fungsinya, air asin tidak masuk. Bagus itu Pak. Sederhana sebenarnya. Mewakili dihubungi peng 17 ketika nggak seperti itu. Sampai kapan ya umek Pak. Tapi nanti kalau diberi kesempatan lagi gini-gini tetap dibuang lagi nanti. Cek, kesimpulannya sampean gimana gitu? Ditutup. Oh, iya. Tutup. Nggak ada Sudah. lagi, sudah tutup. Cek, namanya sampean siapa? Ahmad Zaini. NKRI harga batik. Petani, Merdeka. nelayan atau apa sampean ini? Saya petani. Petani ya. Jadi kesimpulannya tutup. Tutup. Oke, siap. Apuh, jauh ini ceretan. Wah. Olahraga sebelum puasa ini kita. Jadi begini ya pemirsa, kalau kita lihat di map atau di apa namanya di Google Earth, itu yang saya lihat ya karena memang perangkatnya komputer dan terbatas, itu kita tidak bisa mengukur seberapa luas sebenarnya tambak-tambak yang dikeluhkan oleh warga ini. Nah, ketika kami turun langsung ke lapangan dan bisa disaksikan ya, ini saya sedang berada di dalam tambak milik PT DGS, kata warga tadi. Jadi luasnya seperti ini, bisa diperkirakan lah ya. Kalau informasinya barusan ada berapa, 130 hektar. Begitulah kalau tidak salah. Jadi bisa kita saksikan ya. Jadi kita lihat dari sana, mulai dari pohon-pohon itu, oke, ke sini sampai ke sana. Itu saya jalan dari tadi ngos-ngosan ini ya. Jadi kalau saya informasikan di sini, ternyata luas sekali. Ini satu tambak ya, satu tambak yang berada dalam satu area pagar satu perusahaan mungkin. Belum di sini, kalau saya lihat tadi di luar, di pinggiran
Jalan Lintas Selatan atau JLS Jember Selatan. Itu di sepanjang JLS itu adalah tambak yang besarnya, luasnya, panjangnya itu hampir sama dengan ini. Mungkin ada sebagian yang lebih besar lagi. Kira-kira seperti itu. Waduh, kemana tadi Pak itu ya? Pak Dewan kemana? Pak Dewan? Apuh, olahraga ini kita. Apuh. Abu ke ujung ini. Apuh. Iya, bisa diperkirakan ya ini luasnya seperti apa, dan kita harus dari tadi jalan kaki. Kita mungkin kita gambarkan dari sini saja ya, nggak perlu ke sana lah, mungkin capek kita ini. Oke, cuman ini bisa kita gambarkan, bisa kita lihat seperti apa sih sebenarnya kondisi air ya. Di sini berbusa dan semacam. Kita tidak tahu ini yang termasuk pada akhirnya nanti akan menjadi limbah atau bagaimana. Yang jelas airnya menjadi berbusa seperti ini. Jadi bagi warga Jember yang mungkin sebelumnya bertanya-tanya seperti apa sih sebenarnya tambak itu, ya ini saya sekarang berada di dalam tambaknya. Jadi di salah satu perusahaan yang bisa diperkirakan sendiri, bisa dilihat sendiri seberapa luas tambak ini. Dan ini hanya milik satu perusahaan atau satu pagar lah ya. Kita belum kalau bisa saya ceritakan di luar sana, di luar tambak yang ini, di pinggiran sepanjang jalan jalur lintas selatan yang ada di Jember Selatan ini, pesisir selatan ini, itu ada banyak sekali tambak-tambak yang luasnya sama mungkin atau bisa mungkin lebih besar, ya ada yang juga yang mungkin lebih kecil dari ini, tapi banyak sekali. Dia kalau umpama satu perusahaan saja luasnya seperti ini, kita bisa bayangkan di sepanjang jalur lintas selatan itu ada rata-rata ada tambak ini. Oke. Begitu, karena untuk tayangan live kita informasikan sampai di sini saja dulu karena perangkatnya sudah low bat. Semoga saja ini bisa membantu memberitahukan atau memperlihatkan seperti apa sebenarnya kondisi-kondisi tambak yang ada di wilayah sepanjang jalur lintas selatan Jember, yang kapan hari dikeluhkan oleh warga, bahkan sempat melakukan demonstrasi ke gedung DPRD Kabupaten Jember dan Pemkab Jember. Keluhan warga adalah limbah yang disebabkan oleh tambak-tambak modern ini itu merusak pertanian. Bahkan ada disebutkan beratus-ratus lahan pertanian yang berada di area Kepanjen dan daerah pesisir selatan ini sudah tidak bisa memproduksi hasil pertanian lagi, dan itu bertolak belakang dengan cita-cita Presiden tentang swasembada pangan. Begitu saja informasi yang
bisa saya laporkan dari salah satu tambak modern yang berada di wilayah jalur lintas selatan Jember, pesisir selatan Jember, tepatnya di wilayah Desa Kepanjen, Kecamatan Gumuk Mas, Kabupaten Jember. Terima kasih sudah mengikuti tayangan ini.